manusia. Nah, sebelum belajar kita mengenai tujuannya dulu, Ibu akan masuk tujuannya dulu ya. Tujuannya itu satu, siswa dapat mengidentifikasikan sistem pernapasan pada manusia. Kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis organ sistem pernapasan manusia. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Salah satunya bernafas. Bernafas itu apa? Bernafas itu menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan karbon dioksida. Nanti bahasa nggak ada, tuh kata ada. Apa itu bernafas? Saya tahu nggak apa itu bernafas? Bernafas itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, contohnya seperti ini, gambar ini. Kalian pernah bertanya nggak bagaimana ya manusia bernafas? Pernah nggak? Pernah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana manusia bernapas dan bagaimana sih manusia itu kalian pernah bertanya nggak bagaimana manusia itu bernafas? Terus soal pernapasan manusia itu apa? Paru? Iya, paru. Nah, inilah organ-organ pernapasan
pernapasan manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung. Ini hidungnya kan. Rongga hidung itu berfungsi untuk menghirup oksigen. Nah, di rongga hidung itu ada bulu-bulu halus yang untuk menyaring. Ya ketawa lah. Videonya jelek. Rongga hidung itu fungsinya untuk menghirup oksigen. Di dalam rongga hidung itu ada bulu-bulu halus untuk menyaringnya. Terus itu yang kedua ada faring. Faring itu tenggorokan kita. Tenggorokan kita itu, nah dari hidung itu udara masuk ke tenggorokan, namanya itu faring. Terus itu ada laring. Laring itu mengandung pita suara. Ini suara kita itu namanya laring, ya kan? Yang berfungsi untuk menghasilkan suara dan juga melindungi traka dari makanan yang masuk. Terus itu ada apa lagi? Bronkus. Bronkus itu ada cabangnya, yaitu bronkiolus. Bronkus itu fungsinya untuk cabang trakea yang membawa udara ke berbagai bagian paru-paru. Terus tuh ada bronkiolus, yaitu berfungsi untuk cabang trakea untuk saluran udara kecil di paru-paru. Percabangan dari bronkus. Ini cabangnya bronkus, ini bronkiolus ya. Terus tuh ada aphelius. Inilah contoh aphelius ini. Aphelius itu kantung udara kecil dari paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Nah, kalau paru-paru itu ini, paru-paru itu ini. Lihat kan, nampak kan? Nah, paru-paru itu tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan. Terus tuh diafragma itu ini ya. Diafragma itu sebagai otot pernapasan utama yang membantu proses bernafas, memisahkan rongga dada dan rongga perut, dan berperan dalam fungsi jantung. Inilah fungsi-fungsi organ pernapasan pada manusia. Tidak hanya dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Dari penjelasan tadi sistem pernapasan dan dari penjelasan organ-organ sistem pernapasan, ada yang ditanyakan? Nggak ada, berarti udah paham ya. Nah, ibu akan membagi untuk mengetahui pemahaman kalian. Ibu akan membagikan 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Mengisi ini yang pertama ini. Ibu ingin dulu ya. Ibu jelasin dulu. Ibu jelaskan dulu suaranya. Nah, yang satu itu MA. Kan tadi suaranya. Pertanyaan kan istilah nama organ pernapasan pada manusia sesuai dengan gambar petunjuk. Nah, yang itu misalnya kayak yang ini, yang C itu kan hidung. Nah, seperti itu. Ini kan ada nih kan, namanya, ya kan? Terus itu yang B, urutkanlah organ saluran pernapasan di atas dari yang terluar sampai yang ke dalam. Yang terluar kan dari hidung. Baru yang kedua, faring. Kayak gitu ya, urutkan. Niat
kesimpulannya itu adalah sistem pernapasan manusia suatu rangkaian organ yang bekerja sama untuk memungkinkan pertukaran gas, yaitu pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida. Begitulah organ-organ sistem pernapasan pada manusia. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi